Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, how are you today? I'm fine, thanks. Okay, alhamdulillah. Today we will discuss or we are arrived at session 11 atau session 11. Itu tentang questioning strategies atau keterampilan bertanya. Karena nanti pada saat mengajar, of course you need to ask question to your students. Oke, gitu ya. Mohon izin saya share screen. Oke, jadi itu ada keterampilan bertanya tentang questioning. Oke. Di sini ada yang sering bertanya? Ada yang sering bertanya? Sering ya? Semua sering ya bertanya? Oke, bertanya apa saja? Bertanya ke sesama teman, bertanya ke... Sepertinya bertanya itu ada di kehidupan sehari-hari, tapi bedanya kalau di dalam kelas berinteraksi dengan siswa atau berinteraksi dengan siapapun, mungkin akan berbeda jadinya. Oke, apa bedanya? Nanti kita lihat. Oke. Next, I want you to look at the picture. Di situ ada 2 gambar, silahkan diamati. Oke. Silahkan di situ ada yang bagaimana, ada yang bagaimana. Anyone who want to say something? Tapi tahan dulu ya. Silahkan diamati dulu sekian detik. Ayunita. Ayunita. Iya, Bunda. Ya, apa yang you lihat dari gambar itu? Ada sebagian siswa yang angkat tangan, ada sebagian siswa yang mengantuk, Ada apa lagi? dan ada siswa yang bosan, Bunda. Ada siswa yang bosan. Oke. Di keep ya. Please keep in mind the 2 pictures. Tolong diingat, dibayangkan ini keadaan 2 gambar ini. Next. I have one question. Nah, saya sudah mulai bertanya ini. Why some students look enthusiastic and then share your opinion or experience that trigger the students to actively engage in class activity. Ya, kenapa beberapa siswa itu kelihatannya ada yang antusias, ada yang mengantuk, ada yang kelihatan tidak bersemangat ya. I want you to share your opinion. Mungkin ada opini atau mungkin you punya pengalaman tersendiri. Kira-kira apa yang memicu siswa itu to actively engage atau untuk terlibat aktif di kegiatan kelas. Oke, nanti ya saya izin stop share dulu. Kemudian ini ada, tolong tulis opininya di Jamboard ini. Oke. Ya, silahkan di chat, diperiksa di chat box-nya. Silahkan ditulis di situ, di sticky note. Kira-kira Anda punya pengalaman apa saja atau Anda mempunyai opini tersendiri tentang keadaan siswa yang bisa memicu mereka terlibat aktif di kelas atau bahkan sebaliknya tidak terlibat aktif, kelihatan mengantuk atau tidak bersemangat. Oke, I give you 1 minute to share your opinion through sticky note. Sudah bisa diakses sticky note-nya? Bisa ya? Oke, silakan. You have 1 minute to share your opinion. Yes, sudah ada ini yang masuk. Katanya bored with lessons.
Silakan Haria, please. Haria, please to share your opinion, or maybe you have experience in class. Why some students look active, why some students look bored, or why some students look sleepy. Kalau belum punya pengalaman, di-share saja opininya lewat sticky note itu. Ya, jadi saya ulang, yang kalian tulis itu kira-kira pemicu mereka itu ada yang antusias di kelas dan juga ada yang bosan, kira-kira pemicunya apa? Ya, itu yang ditulis. Haria, please, baru 2 ini yang ada jawabannya. Mohon maaf Bunda, ada beberapa dari saya dan teman-teman yang harus download dulu aplikasinya sebelum bisa mengisi di sticky note tersebut Bunda. Oke, no problem. Kalau begitu yang bisa saja nanti di-keep saja jawabannya ya. Baik Bunda, terima kasih. Yes. Di-keep saja jawabannya, nanti ada di-sharekan di breakout rooms. Oke, itu sudah ada 3 orang. Katanya ada yang bosan dengan pelajaran, ada yang katanya siswa itu ada yang tidak antusias karena merasa bad mood. Katanya ada juga because they feel tired. Oke, katanya lelah. Kira-kira kenapa ya mereka lelah? Yang lain Haria, please. Ini baru 3, ini dari 30 orang. Saya penasaran ini dengan jawabannya. Oke, sudah banyak. Because maybe they feel bored about the situation in the class. Ada juga yang bilang because some students will be bored if not given a challenge before study. Oke, challenge. Kata kuncinya ada, sudah ada, challenge. Katanya merasa kurang tertantang, jadinya bosan. Oke, itu bagus ya kata kuncinya challenge. Kelihatan tidak di layar kalian? Oke, ini ada lagi satu. Ini apa ini? Maybe the teacher doesn't make a collaboration or make a fun situation. Oke, sudah ada. Challenge yang pertama. The second, kolaborasi. Walaupun belum jelas kolaborasinya seperti apa bentuknya. Kemudian fun situation. Betul, fun situation. Sometimes we need a fun thing ya di dalam kelas supaya lebih hidup, supaya tidak ngantuk, supaya ada transisi. Tapi tidak bisa juga dalam satu kelas, dalam durasi pembelajaran itu atau proses belajar mengajar semuanya harus fun ya, karena kita bukan komedian. Jadi harus dibalanskan durasi atau apalagi namanya harus direncanakan plan per menit. Oke, ada di sini maybe the students are bored. Oke, sama ini ya. Mungkin itu sebenarnya yang saya tanyakan itu mereka bosan kira-kira kenapa? Oke, tadi sudah ada jawabannya. Challenge, kurang challenge. Katanya gurunya tidak ada kolaborasi. Mungkin kolaborasi itu maksudnya interaksi ya. Interaksi antara guru dan siswa. Masih ada lagi? Haria, please. Saya tunggu 2 lagi. Silahkan. Kira-kira kenapa siswanya bosan atau kenapa justru siswanya ada yang
justru sangat antusias, raise hand itu hampir bersamaan semua. Tapi saya tidak tahu ya itu settingan atau bukan. Tapi ada memang di kelas yang kalau dikasih pertanyaan itu mereka langsung raise hand tanpa ada rasa khawatir atau tanpa ada rasa tekanan, karena mungkin sudah mengetahui bahwa karakter atau situasi kelasnya seperti apa. Ini ada board situation, learning media is not interesting. Oke, sudah ada tadi tambahan lagi satu, katanya learning medianya is not interesting. Berarti sebagai guru harus tahu learning media itu yang kayak bagaimana. Tetapi masalahnya learning media itu harus disesuaikan dengan situasi dan kemampuan tiap sekolah atau tiap kampus. Karena tidak semuanya misalnya memiliki IT, kelengkapan IT yang bagus. Jadi harus disituasikan. Sebenarnya media apapun yang kita gunakan, kalau itu sesuai dengan topik perkuliahan kita atau topik pembelajaran kita, maka akan bagus juga. Nah, ada lagi nih terakhir ya. It less interesting teaching material, so students are bored. Oke, less interesting teaching material. Nah, seperti ini. Di misalnya kalian kan calon guru bahasa Inggris. Di situ ada bab-bab materinya itu tidak bisa kita pilih yang mana kita suka, yang mana kita tidak suka. Tapi jadi apapun teaching materialnya harus dibuat atau dikemas di packagingnya itu secara bagus, makanya harus diplankan dengan baik. Oke, saya pikir sudah ya. Yang penting di sini sudah ada satu yang berkaitan dengan topik kita hari ini, yaitu questioning. Katanya kurang challenging. Memang di beberapa penelitian kalau kita menyajikan pembelajaran kurang challenging atau kurang menantang siswa, maka mereka cenderung bosan. Oke, terima kasih ya untuk responnya. Thank you. Oke. Next, ini ada video durasinya 12 menit. Mohon jangan mengantuk. Saya pikir ini, tapi ini ada video sekitar 12 menit. Tolong disimak dengan baik ya. Ini tentang ini merupakan salah satu open class yang sudah kami adakan di SMP Negeri 23 Makassar. Kayaknya ada Dara di sini pada saat itu hadir. Oke, saya share screen. Tolong disimak videonya ya. Sudah kelihatan? Iya, sudah. Ya. Maaf ya lagi ini sementara memuat. Belum tampak di saya, Bu Rizka. Oh iya, tunggu. Wait. Jadi signal. Sudah? Ya, ditahan ya. Tolong disimak, agak panjang durasinya 12 menit. Tolong fokus di pertanyaan dan respon siswa pertanyaan yang diajukan guru dan bagaimana respon siswanya pada saat guru bertanya.
girls are very beautiful today. The boys are very handsome today. Berarti menunjukkan senang ya hatinya ya. Bagaimana ya? Yeah. Are you ready to study now? Yeah. Are you ready to study now? Yeah. Okay, very good. Okay, I'd like to ask you something. Kira-kira waktu kecil ya, pernah tidak orang tuanya ceritakan suatu cerita seperti itu? Pernah? Ya, ceritanya tidak. Mungkin kecil ya. Supaya tidak lupa yang tadi secara berangkat kalau makin mudah cerita dari mana dalam negeri apakah susah bentuknya oke hari ini sampaikan hasilnya tadi. Pernah kan ceritanya tidak seperti ini? Belum. Bahkan ini cerita di Sulawesi Selatan. Yang juga sudah tahu. Ya, dari Sumatera ya? Dan sudah tahu Sulawesi Selatan. Coba lihat, kita supaya lebih tahu ya. Ya, supaya budaya kita sendiri, kita ada cerita banyak seperti ternyata. Coba. Kalau ini biasa tidak, ini pernah dapat? Kira-kira berapa? Hah? Ngerti tidak? Ya, nenek makan. Apa jenisnya apa? Ready. Ya, coba. Ini lambat dan hatinya susah saja ya. Ceritanya anak yang selalu jadi bersama ibunya tapi selalu dan bersyukur mengaji setiap hari. Setiap kali tidak mendapat hasil pengajian maka silakan suatu ketika silakan mengaji siapa yang pernah lihat ini? Ya, saya pernah biasa berwisata ke Bandung. Ada, sini masuk ada ya? Kamu saya mana ya? Ya, oke. Jadi kami ini tentang yang diceritakan termasuk pada tujuan dan pelajaran. Oke, kita baca bersama. Kita akan hari ini kita akan informasi terkait fungsi sosial dan struktur nilai. Ada semua laki-laki. Tapi semua siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait informasi sosial dan struktur teks yang tergantung dalam teks naratif. ada yang mau semua lagi? Saya maka jauh sudah makanya bisa baca. Ya, saya informasinya tentang dalam teks naratif baik sosialnya maupun struktur teks dan teks naratif. Jadi tadi, ya, kita kembali ke tentang teks naratif.
jaga yang baik. Siapa ini anak saya yang nggak pernah bicara ini juga di pokoknya. Bagaimana perasaannya? Cara semua. Nanti sanksi atau tidak? Iya, senang pernah dapat cerita banyak-banyaknya. Oke, good. Tahu kan yang dapatnya juga? Iya, benar sama yang dari tugas berikutnya, the next meeting, kalian masing-masing membawa contoh cerita usaha. Oke, cukup ya untuk videonya karena selebihnya itu hanya pemberian tugas saja. Mudah-mudahan ada yang kalian catch tentang pertanyaan guru. Pertanyaan guru dan respon siswa. Nah, next you will discuss in group. Tapi sebelum Anda diskusi di grup, ini ada hal yang perlu diperhatikan. Oke. Ini ya. Tolong dicatat. Ya, tolong nanti di diskusi grupnya kalian mendiskusikan keempat hal ini. Sebenarnya bisa mendiskusikan yang lain, tapi supaya terarah, tolong fokus ke empat pertanyaan ini. Yang pertama, guru bertanya di sesi mana saja, apakah di pendahuluan, apakah di inti atau penutup. Kemudian kira-kira apa tujuan guru bertanya? Yang ketiga, bagaimana bentuk respon siswa jika ditanya? Yang keempat, jenis pertanyaan guru itu yang kira-kira apa jenis pertanyaan gurunya, ya? Oke, silahkan kalian diskusikan. Bisa juga kalian screenshot atau foto 4 pertanyaan ini supaya diingat pada saat diskusi di breakout rooms. Bagaimana, jelas? Jelas, Bunda. Oke, thank you. Jelas, Bunda, jelas. Oke, wait for a moment ya. Kalian sudah di breakout room masing-masing. Jadi kalian punya 4 fokus untuk didiskusikan. Ada 6 kelompok, ada 31 orang. Yes, betul ya? Oke, silakan berdiskusi.
Pertanyaan lagi itu. Cepat kami habis. Terakhir. Jenis pertanyaan guru. Oke, oke. Jenis pertanyaan guru apa? Siapkan satu orang, siapkan maaf diganggu di screen-nya. Siapkan satu orang to present the answer ya. Thank you. Thank you, Bunda. Oke. Silahkan lanjut. Oke, Bunda. Jenis pertanyaan yang maksudnya Rata jadi Jenis pertanyaan apa itu? namanya? Di awal sesi itu Mi, makanya pokoknya ada kayak di slide-nya itu yang kayak judul-judul yang kemarin itu yang dari daerah-daerah Sulawesi, terus bertanya Mi gurunya bilang dari dari mana ini, ada yang tahu ndak? Ternyata ndak ada. Terus jelaskan gurunya bilang ini dari Sulawesi Selatan. Jadi kita sebagai orang sini selain tahu budaya luar yang kayak Cinderella dan lain-lain, kita juga harus tahu budaya tak begitu. Itu sih. Kalau kalian guys. Kalau yang lain iya guys. Cecam itu. Weh, jadi bilang jadi pendahulu. Pendahuluan, inti, dan akhir. Jadi itu pendahuluan, inti dan akhir. Nah, bilang bedeng darat tuh bertanya terus gitu ibu guru dari awal sampai akhir. Oh, biasanya begitu apa nih? Pertanyaannya. Guru bertanya di sesi mana saja. Dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan. Dari awal pertemuan. Apa paling weh? Dari sesi itu sesi apa? Dari pembuka, dari pendahuluan, inti, sama penutup.
Ada kan mau dengar suara-suara? Astagfirullah. Jam. Bisa nggak jam bisa dulu weh. Karena sekali ini anak. Ya astagfirullah. Hati. Apakah semua sudah kembali? Sudah ya? Oke. Ya. Tadi you have discussed about 4 points about the video. Now I want to ask you to present the result of your discussion. Kita mulai dari grup 1 ya. Silahkan grup 1. Silahkan. Atau siapa saja? Siapa saja silahkan yang bersedia. Hello, come on please. Grup 2, Bunda. Ya, silakan grup 2. Siti Retno Kusuma Astuti. Yes, silakan. Apa hasil diskusinya? Kan tadi ada 4 poin, Bunda. Jadi yang pertama itu di mana pada saat apa saja guru bertanya, di sesi mana saja. Nah, yang dari kami perhatikan di video itu, guru cenderung bertanya pada setiap sesi, kayak sebelum kalau mau pindah slide itu biasa bertanya lagi untuk memicu semangatnya dan konsentrasinya siswa. Itu yang kami hasil diskusinya kami yang pada poin pertama. Terus pada poin kedua, apa tujuan guru bertanya? Dari tadi pagi tidak kemana-mana, Jak. Ya, lanjut. Poin kedua itu apa tujuan guru bertanya? Nah, tujuan guru tuh bertanya berkesinambungan sama yang poin pertama. Itu guru pertama dia mau lihat antusiasnya siswanya seperti apa, dan juga mau lihat seberapa adakah pengetahuannya ini siswa sedikit tentang materi yang akan disampaikan atau belum sama sekali mengetahui tentang materi yang akan diberikan. Terus yang ketiga, bagaimana bentuk respon siswa jika ditanya? Dari yang kami perhatikan, cenderung tuh siswa tadi aktif dan ramai ke kelasnya, seru terdengarnya karena respon siswa itu antusias Ki Bunda sama pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sama gurunya. Nah, terus yang keempat, jenis pertanyaan guru. Jenis pertanyaan gurunya itu bisa dibilang pertanyaan menggali karena guru mau melihat kemampuan siswa dan kreativitas siswa dalam berpikir. Jadi itu sih Bunda tadi yang kami hasil diskusinya kami, kayak jenis pertanyaan nice discussions itu sudah bisa mengcover. Jadi saya tambahkan sedikit, katanya tadi di situ ada pertanyaan menggali. Jadi kalau Anda perhatikan, guru tadi itu sebenarnya mengajukan pertanyaan itu berlevel. Mulai dari pertanyaan yang biasa saja pada taraf pemahaman, lanjut ke bertanya sudah mulai meminta untuk menganalisis, ya seperti itu. Jadi memang pada saat bertanya itu bisa dibilang kita memang harus merencanakan jenis pertanyaan apa yang akan kita sampaikan, dikaitkan dengan kegiatan yang sudah kita desain. Anda kan kita sudah bersama-sama sampai 4 kali merancang lesson design, ya kan? Dan kalian merancang itu per kegiatan, pembuka, inti, penutup. Di situ kita bisa melihat kira-kira kalau saya ingin menyajikan materi ini, pertanyaan apa yang bisa saya sampaikan kepada siswa saya sehingga mereka itu bisa diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke.
thank you ya, thank you Retno, grup dari grup tuh. Next, saya masih butuh sharing yang lain. Kita masih butuh mendengar. Saya juga belajar dari kalian sebenarnya. Come on please. Kalau mau sama mungkin sama, tapi saya ingin mendengar suara yang lain. Saya Bunda. Ya, good. Dari Dara. Oh ini Dara ini saksi saksi hidup ya. Dari Open Class Ibu Suryama tadi namanya itu Ibu Suryama Yaman, materinya naratif teks. Ya, silakan. Dara dari kelompok berapa? Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Oke. Terus terang Bunda, kalau berdasarkan video tadi saya tidak terlalu saya tidak ada saya dengar, cuman saya lihat gerak-geriknya saja Oke, mungkin butuh ini ya pakai earphone. Oh iya. Yes. Tapi seingat saya, Oke. seingat saya pada waktu itu guru bertanya di sesi mana saja. Ibu Yama itu hari waktu itu menempatkan pertanyaannya itu di beberapa sesi, dan menurutku itu dari awal sampai hampir akhir selalu muncul pertanyaannya, dan tujuan gurunya bertanya itu supaya memancing siswa atau agar siswanya itu agar terjadi interaksi di dalam kelas, bukan hanya dari ibu gurunya saja yang berbicara, tetapi siswanya juga yang merespon. Bagaimana bentuk respon siswanya jika ditanya? Memang pada saat ditanya antusias siswanya, cuman seperti terlihat tadi di video, terlihat juga tadi di video bahwa tidak semuanya yang antusias. Ada beberapa orang yang tidak angkat tangan atau berdiam diri, dan hanya beberapa juga yang angkat tangan. Kalau mengenai jenis pertanyaan gurunya, variatif jenis pertanyaan dari gurunya, diawali dengan yes no question atau pernah atau belum, terus kemudian selanjutnya itu pertanyaan itu mengenai information question. Itu dari saya Bunda. Oke, thank you Dara. Ya, tadi ada 2 kata kunci keyword dari Dara, itu tidak semua siswa merespon. Tidak semua siswa merespon karena kembali lagi di dalam kelas itu ada individual differences. Ada perbedaan individu, ada yang memang kita tidak bisa cover semua, tapi diharapkan dengan pertanyaan yang kita munculkan bisa guide mereka, memancing mereka, menuntun mereka supaya lebih engage dengan pembelajaran. Kemudian ada variatif, ada yes no question, betul? Ada variasi yes no question sampai ke pertanyaan yang level lebih di atas. Thank you Dara. Tolong masih bisa satu grup lagi yang bersedia. Dara tadi dari grup 2 ya? Ya, thank you Dara. Dari grup 4 Bunda. Oke, dari grup 4 Nur Laila Talib. Silahkan Nur Laila Talib. Enggak, grup 4 Kak, tadi saya. Iya, grup 4, silakan. Sebenarnya ada juga grupku Bunda, cuman grup 4 dulu. Oh iya, sudah grup Dara dari grup 4 tadi. Ya. Dara tadi salah sebut, dia bilang grup 2 padahal grup 4. Ya mungkin Dara lagi butuh aqua mungkin. Ya, next Nur Laila Talib bersedia? Iya Bunda. Oke, pertanyaan yang pertama itu guru bertanya di sesi mana saja. Menurut saya guru bertanya pada sesi pendahuluan, inti dan juga penutup. Di bagian pendahuluan ini tepatnya pada awal pelajaran, yaitu guru bertanya mengenai hal-hal yang bisa menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa tersebut dengan pengetahuan baru yang akan dia pelajari. Tujuannya untuk merangsang minat belajar siswa untuk menerima pelajaran baru dan memusatkan perhatian kepada pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, pada bagian inti itu guru bertanya di tengah-tengah berlangsungnya proses belajar mengajar. Tujuannya itu untuk mendiskusikan bagian-bagian pelajaran yang menarik dan harus dan menjadi inti yang harus dijelaskan atau yang menjadi tujuan pembelajaran, kompetensi dasar yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga, guru bertanya di bagian akhir, di mana di bagian akhir ini guru bertanya dengan tujuan untuk mengulang dan menyimpulkan materi pembelajaran.
Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tujuan guru bertanya itu untuk apa? Menurut kelompok kami, dari kelompok 2, guru bertanya itu agar menjadikan kelas itu hidup, di mana siswa juga ikut berperan aktif dan guru itu tidak monoton dalam proses pembelajaran. Seperti yang dijelaskan oleh Bunda kemarin, lebih bagus itu siswa itu yang mencari tahu. Sedangkan guru itu hanya menjadi pengawas ya. Jadi guru bertanya itu agar ada feedback dari siswa, sehingga pembelajaran yang berlangsung ini tidak berpusat pada guru saja, melainkan pada siswa juga. Kemudian pertanyaan ketiga, bentuk respon siswa berdasarkan videonya. Jujur Bunda tadi kurang jelas videonya, tapi berdasarkan gerak-gerik dalam video tersebut, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa ada sebagian siswa yang ikut aktif berperan dalam proses pembelajaran, yang ikut aktif tanya, dan sebagiannya lagi hanya memperhatikan. Kemudian untuk pertanyaan keempat, jenis pertanyaannya mungkin pada bagian pendahuluan itu mungkin guru memberikan persepsi dan juga motivasi. Persepsi itu dengan menghubungkan pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang akan dia dapatkan. Kemudian untuk bagian inti, itu guru bertanya hal-hal yang menurut kami kontekstual, seperti inti dari pada pembelajaran tersebut. Misalnya tadi guru bertanya tentang apakah kalian mengetahui tentang teks naratif, terus ada sepertinya mungkin Bunda kayaknya soalnya pada video itu cuman dilihat gerak-geriknya saja, suaranya kurang jelas, jadi mungkin siswa juga menjawab dan teks naratif itu apa. Kemudian yang ketiga, kemudian yang selanjutnya itu guru bertanya tentang generic structure dan siswa menjawabnya. Terima kasih. Kemudian juga ada nanti bagian terakhir, kalau tidak salah ada dibuatkan draft yang ditempelkan itu Bunda. Oke, terima kasih. Oke, thank you Nurlela Talib. Di sini banyak kata kunci ya. Banyak kata kunci kan? Di sini ada menghubungkan, ada mengulang, ada menyimpulkan. Nurlela Talib dari kelompok berapa? Enggak tahu Bunda, kayaknya sih kelompok 2. Oke, tidak Kelompok 6. Oh, kelompok 6. Ya. Oh, iya. Kelompok 6 lumayan. Saya pikir 3 kelompok lainnya juga sudah menyimak dengan baik mengenai tujuan, dan saya harap memang Anda bisa memetik lesson learn atau hikmah dari video yang tadi. Oke, terima kasih. Saya izin share screen sebentar tentang ini, hasil dari sudah kelihatan? Sudah ya? Oke. Sudah kelihatan slide-nya? Iya Bunda, sudah. Ya, oke. Jadi sebenarnya saya juga meneliti tentang pertanyaan yang diajukan oleh dosen di kelas ya. Tidak beda jauh dengan guru. Jadi memang fungsi pertanyaan dalam suatu pembelajaran atau suatu perkuliahan itu sangat penting, karena akan menentukan bagaimana smooth-nya, bagaimana siswa bisa berpikir kritis dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Anda bisa mengecek taksonomi Bloom, di situ ada beberapa level pertanyaan kognitif, mulai dari yang level paling sederhana sampai tingkat teratas. Di situ kalian bisa menelaah kira-kira yang sesuai dengan topik pembelajaran saya apa ya untuk saya ajukan. Karena biar bagaimanapun juga situasi dan kondisi di kelas, bagaimana karakter, perbedaan individu siswa itu hanya guru yang tahu. Ya, hanya kita yang tahu karena kita yang menghadapi mereka sehari-hari kan. Nah, di situ dari penelitian saya dan beberapa referensi, jenis pertanyaan banyak sekali dan mungkin lebih dari 12 ini. Ada namanya pertanyaan pembuka seperti tadi, how are you today, ya. Kemudian ada pertanyaan retorika. Pertanyaan retorika itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tapi fungsinya untuk mengarahkan siswa untuk berpikir tentang topik yang sementara kita bahas. Kemudian ada pertanyaan manajerial. Pertanyaan manajerial ini untuk
berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lain. Kemudian ada pertanyaan ini seperti yang saya bilang tadi, ada dari taksonomi belum itu ada beberapa level pertanyaan, ada pertanyaan pengetahuan. Ini saya minta Anda untuk membaca lebih detail, ada di beberapa referensi. Pertanyaan level pengetahuan atau hanya menanyakan mengenai pengetahuan dan memori saja seperti yang dibilang tadi Nurlela Talib, untuk menghubungkan topik hari ini dengan topik yang sebelumnya. Nah, itu termasuk pertanyaan pengetahuan level yang paling bawah, level pertama tentang memori. Oke, jadi kalau kalian ditanya apa materi pekan lalu? Oh, berarti itu materi paling bawah itu level pertanyaan level paling bawah mengenai pengetahuan atau memori. Kemudian ada pertanyaan level pemahaman. Kalau sudah bertanya bagaimana, ada yang bisa menjelaskan, oh berarti itu sudah pemahaman. Kemudian pertanyaan spesifik. Kalau misalnya saya tanya, Dara sehat-sehat saja? Oke, kira-kira itu fungsinya apa? Mungkin untuk membangun relationship ya, supaya mungkin untuk menghidupkan suasana. Kalau lagi hening mungkin ya, mungkin kita bisa memikirkan saya mau bertanya apa ya. Jadi seperti itu. Jadi pengajar itu memang seperti filler atau pengisi titik-titik jenuh pada saat pembelajaran. Kemudian ada pertanyaan level analisis. Nah, kalau diminta menganalisis seperti apa. Kemudian ada menggunakan strategi pausing. Ini bukan level pertanyaan. Ini misalkan kalau kita bertanya, kemudian kita memberikan jeda supaya mereka punya kesempatan untuk berpikir. Nah, itu namanya pausing. Kemudian ada teknik namanya prompting dan probing. Probing ini siswa dituntut untuk mencapai jawaban yang lengkap. Misalnya saya tanya, apa pengertian berapa jenis level pertanyaan? Saya tanya ke Dara misalnya jawab 5. Oke, saya thank you dulu ke Dara, kemudian bertanya lagi, masih ada yang lain? Nah, berarti itu teknik probing itu. Kita tidak ingin menjawab langsung, tapi meminta mahasiswa atau mahasiswa lain untuk menyempurnakan jawaban tersebut. Oke, begitu yang dimaksud dengan probing. Kemudian ada teknik prompting. Prompting itu kita menambahkan informasi terhadap pertanyaan kita. Misalkan saya ada pertanyaan seperti ini. Apa pengertian belajar? Saya tanya ke Syahruni. Syahruni sudah jawab. Tapi menurut saya jawabannya belum lengkap. Saya tambahkan lagi pertanyaannya, apakah belajar itu hanya cukup dengan dari baik menjadi baik? Itu kan menambah penjelasan terhadap pertanyaan, supaya nanti diharapkan penjawab setelahnya bisa menjawab dengan lebih komplit. Oke, itu yang dimaksud dengan teknik prompting. Bisa kalian menggunakan cara ini. Dan biasanya tidak sengaja juga itu kita lakukan, karena kita ingin mencapai, asalkan guru itu harus sabar ya, sabar, tidak terburu-buru untuk menyampaikan atau menumpahkan semua yang kita ketahui. Biar kita tuntun step by step siswa atau mahasiswanya supaya mereka bisa menemukan sendiri atau discovery terhadap materi yang kita bahas. Oke, kemudian ada pertanyaan tertutup. Nah, seperti yang butuh yes no saja, tidak butuh penjelasan lebih lanjut. Oke, seperti itu ya kurang lebih mengenai jenis-jenis pertanyaan yang biasa muncul di kelas. Sampai di sini ada pertanyaan? Any question? Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. You have 1 until 2 minutes to give question, or masih ada yang belum jelas? Still there are anything unclear? Silahkan ditanyakan. Bagaimana? Tapi dari video tadi Anda bisa ini ya, sudah bisa berimajinasi. Kalau nanti saya mempraktis micro teaching, kira-kira jenis pertanyaan yang Anda sudah terdorong tidak untuk membuat mendesain pertanyaan-pertanyaan di kelas Anda? Sudah ada niat kan? Sudah, Bunda. Oke, sudah. Sudah ya. Kalian kan sudah berpengalaman buat lesson design sampai beberapa kali, itu sudah lebih dari guru sebenarnya. Dan ingat hadirkan tantangan yang seperti tadi, yang siapa tadi ya yang menjawab tantangan di sticky note itu. Saya hubungkan lagi. Jadi betul challenging atau tantangan itu dihadirkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan ke siswa atau mahasiswa kita, ya, supaya
mereka itu cenderung bosan karena mereka kurang kerjaan, salah satunya kurang kerjaan karena yang kita hadirkan di kelas itu biasa-biasa saja. Jadi memang dalam menyampaikan pembelajaran kita harus memikirkan step by step dari setiap kegiatan yang akan kita laksanakan, ya. Berat jadi guru enggak juga, yang penting kita bersama-sama mengerjakannya. Ya, kalau memang jalan sendiri-sendiri, of course it will be very difficult. Ada tidak pertanyaan? Ini biasanya kalau ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan, kalau tidak jelas sekali malah kabur sekali. Jadi jelas atau tidak? Jelas Bunda. Oke, jelas. Kalau sudah jelas, saya punya satu ini masih berhubungan dengan keterampilan bertanya. Nanti saya share di mana ya? Di grup kalian saja, grup WA. Di situ ada 2 dialog. Silahkan kalian analisis. Maaf ya, saya mau share screen tapi kok ini tidak muncul. Tunggu sebentar ya. Sudah kelihatan? Oh, tidak kelihatan. Maaf. Sudah kelihatan? Sudah ya. Jadi ini ada 2 dialog ya. Ini dialog masih pertanyaan. Silahkan tadi kan itu sudah banyak sekali pendapat-pendapat argumen-argumen kalian bahwa tujuan-tujuan bertanya itu banyak macam. Ini silahkan ada 2 dialog, silahkan kalian analisis perbedaannya apa dan kira-kira respon siswa itu seperti apa dengan pertanyaan yang disampaikan. Oh, saya sampaikan dulu, ini L ini for lecturer, kemudian S ini students, ya. Oke, jadi silahkan ini bertanya begini seperti ini misalnya. Oke, kira-kira yang mau bercerita mengenai gambar ini silahkan. Oke. Ayo, ada yang mau berpendapat? Ada yang mau? Silahkan dicoba-coba. Oke, itu kira-kira bagaimana? Ya. Jadi memang dalam bertanya itu biasanya banyak repetisi. Repetisinya karena mau mencapai menggunakan teknik probing dan prompting. Hari ini datang aja. Oke, jadi dialog 2 itu pernah nggak ingat waktu kalian dulu sekolah di SMA? Nah, ini seperti tadi Nurlela Talib, ya level pertanyaannya kira-kira seperti apa dan dampaknya terhadap pembelajaran apa? Oke, ya. Jadi ini yang penting Anda sudah lihat, silahkan dianalisis kedua dialog ini, nanti dikumpulkan pekan depan. Ya, jelas masalah yang tadi? Masalah dialog? Jelas Bunda. Ya, diceritakan saja kira-kira dikaitkan dengan tadi jenis-jenis pertanyaan yang berkaitan dengan keterampilan bertanya. Oke. Sampai di sini betul-betul tidak ada yang ingin bertanya atau yang ingin berkomentar? Bunda, saya mau bertanya. Iya, silahkan. Kalau berdasarkan yang Bunda jelaskan tadi sudah sangat jelas Bunda, tapi ada satu hal yang saya penasaran sebenarnya, kalau menurut pandangan Bunda sebagai guru atau dosen, bagaimana jika Bunda menginginkan tercapainya SCL di kelas Student Center Learning, tetapi ketika kita memberikan rangsangan berupa pertanyaan kepada siswa-siswa tersebut, tapi seperti tidak ada dukungan Bunda, maksudnya dari siswanya itu sangat pasif. Kalau respon Bunda sebagai guru, bagaimana Bunda? Terima kasih. Oke, terima kasih Irma Reski Anggun, pertanyaannya bagus sekali ya. Dan ini memang sering terjadi, kita sudah mendesain bagus-bagus, pertanyaannya apa, sampai di kelas, wah tidak ada kurang yang merespon. Oke, jadi menurut saya, menurut pengalaman saya dan beberapa yang referensi, bahwa yang pertama, kelas itu tidak terbiasa ditanya. Kelas itu tidak terbiasa ditanya. Sehingga kembali lagi kita harus sabar untuk terus-menerus memberikan. Karena pembelajaran itu tidak bisa hanya 1 kali, 2 kali pertemuan, tetapi harus konsisten dengan strategi yang kita
aplikasikan. Jadi tidak boleh misalkan satu kali terus kita sampaikan pertanyaan no respon, ya udah biarkan saja, karena pembelajaran di kelas itu sebenarnya bukan pertunjukan tapi betul-betul pembelajaran. Ya, jadi kalau misalnya satu kali belum, coba lagi minggu depan, evaluasi lagi. Kira-kira mereka itu kenapa tidak bertanya, kenapa tidak mau merespon? Mungkin masih merasa malu, jadi adakan approach, lakukan approach pendekatan, ya. Kira-kira tidak mau bertanya karena apa? Atau mungkin Anda rangsang dengan sudah memberikan jawabannya secara jelas. Tinggal ditanyakan saja. Yang penting pancing dulu untuk ngomong. Biasanya mereka itu hanya karena tidak terbiasa. Terus berikan award, penghargaan dengan applause, ya, dengan memuji, ya. Asal jangan kepujian, dengan memuji. Biasanya mereka sudah jadi memang tidak bisa langsung serta-merta sesuai dengan harapan kita, karena yang dihadapi kan manusia yang memiliki rasa, ya, memiliki perasaan, memiliki rasa bad mood dan seterusnya. Jadi kalau pertemuan pertama belum, lakukan kedua masih satu, lakukan lagi yang ketiga, begitu terus. Jadi harus dilaksanakan secara konsisten sambil dievaluasi. Kira-kira siswanya tidak mau merespon karena apa? Apakah karena malu? Apakah karena tidak percaya diri? Apakah karena memang betul-betul tidak mengetahui? Tapi saya jarang mendapatkan alasan betul-betul tidak mengetahui. Rata-rata karena kurang dibiasakan. Makanya harus konsisten. Begitu Irma Reski Anggun, mudah-mudahan bisa mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Baik Bunda, terima Jadi kasih. sekali lagi guru itu harus sabar, ya, sabar. Tidak boleh kita mematokkan harapan kita itu harus seperti ini, harus seperti itu. Walaupun kita sudah capek-capek mendesain tidak seperti itu, ya tidak apa-apa. Kita lihat progresnya satu-satu, ya, step by step. Gitu ya, Irma, thank you. Yang lain masih ada? Terima kasih Bunda. Iya. Jadi bagus ya, memang guru itu kesabarannya harus pantang menyerah karena memang medannya sulit, apalagi di Indonesia kelasnya besar. Jadi untuk memahami one by one, of course butuh lebih banyak effort, butuh lebih banyak tenaga, waktu. Tapi semakin berjalan nanti Anda semakin lihai, maka akan terbiasa juga. Yang lain masih ada? Oke, sepertinya sudah tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Thank you very much for your participation today. Ingat tadi dialog itu silahkan dianalisis. Apalagi ya? Oke, thank you very much. Silahkan leave. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank you, Bunda. Waalaikumsalam Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bunda. Oke, Waalaikumsalam Bunda, makasih banyak. thank you. Live ya. Oke. Wih, aku sekarang bicara sih.